depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Sob, kabar naiknya harga bahan bakar minyak alias BBM emang bikin deg-degan ya? Apalagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kemungkinan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan BBM pekan ini, terutama untuk jenis bahan bakar Pertalite dan solar bersubsidi. Bahkan isunya nih, harga Pertalite bisa menyentuh harga Rp10.000 daripada sekarang yang berkisar di harga Rp7.650. Biasanya kalau harga BBM naik, harga barang konsumsi juga ikutan naik harganya. Duh, bikin pusing aja deh. Kalau begini, rasanya pengen aja deh tinggal di daerah yang nggak kenal BBM, terus daerahnya bebas polusi, dan nggak ada sisa hasil pembakaran BBM. Eits, jangan sedih sob. Ternyata beberapa pulau di dunia ada loh yang bebas kendaraan bermotor. Langsung disimak ya. Indonesia juga punya pulau yang bebas dari kendaraan bermotor nih sob. Ya, Gili Trawangan adalah salah satu dari 3 gili atau pulau yang menjadi tujuan wisata populer di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau Gili Trawangan merupakan sebuah pulau cantik yang memiliki luas hanya sekitar 340 hektar. Pulau yang bertetangga dengan Gili Air dan Gili Meno ini memiliki panjang pulau sekitar 3 km dan lebar 2 km ini dikelilingi oleh pantai cantik dan berpasir putih berikut pemandangan alam laut yang spektakuler. Penduduk di pulau ini sama sekali tidak menggunakan motor ataupun mobil sehari-harinya. Hal ini menyebabkan pulau ini bersih dari polusi. Sebagai pengganti, wisatawan yang datang berlibur ke Trawangan bisa memilih 2 alternatif berkendara, yaitu menggunakan Cidomo atau sejenis delman atau berkeliling pulau dengan menggunakan sepeda. Soal keindahan bawah lautnya, jangan ditanya lagi sob. Gili Trawangan menjadi tujuan favorit para diver, baik turis lokal maupun internasional. Selain bebas kendaraan bermotor, Pulau Gili Trawangan ini memiliki aturan hukuman berat bagi pencuri dengan sanksi yang tidak akan terlupakan seumur hidup. So, jangan bandel-bandel deh kalau ke Gili Trawangan. Enjoy aja sob! Tak hanya Kapadokia, Turki juga memiliki destinasi wisata terkenal lainnya, salah satunya adalah Princess Island. Princess Island merupakan kepulauan yang berada di Laut Marmara. Pulau yang juga dikenal dengan nama Kepulauan Prince ini adalah deretan 9 pulau di lepas pantai Asia di Istanbul. Pulau-pulau yang berada di kepulauan ini memiliki beberapa nama seperti Pulau Buyukada, Heybeliada, Burgazada, Kasik, dan Tafsan. Menurut sejarahnya, nama-nama pulau ini merupakan nama pangeran yang dibuang oleh penguasa mulai dari era Romawi sampai era Bizantium. Dari ke-9 pulau yang ada di kepulauan ini, Pulau Buyukada dan Heybeliada merupakan pulau paling terkenal yang menawarkan destinasi serta pemandangan luar biasa untuk menikmati akhir pekan. Princess Islands adalah destinasi musim panas untuk orang Turki, khususnya Istanbul. Selain itu, pulau ini kebanyakan dikunjungi oleh wisatawan asing ataupun penduduk lokal yang ingin meninggalkan kepenatan di Istanbul. Di pulau ini nggak ada tuh kendaraan bermotor, penyebab macet or kebisingan seperti di kota-kota besar. Suasana di pulau ini relatif sepi dan berbeda 180 derajat dengan kondisi kota Istanbul yang ramai dan macet terutama di akhir pekan. Di pulau ini hanya sepeda dan angkutan kuda mirip delman yang dijadikan alat transportasi utama wisatawan untuk berkeliling Pulau Buyukada. Perjalanan menuju Princess Island menghabiskan waktu tak lebih dari 1 jam. Untuk menuju Buyukada sangat mudah sob, hanya perlu membeli tiket kapal feri dari pelabuhan di Istanbul seperti Eminönü atau Beşiktaş dengan harga sekitar 10 lira atau setara dengan Rp25.000 untuk sekali perjalanan. Van adalah sebuah pulau kecil Swedia. Terletak di Selat Risun yang berada di antara Scania dan Zeeland, Denmark. Pulau ini adalah bagian dari kota Landskrona, Scania. Pulau ini memiliki sekitar 400 penduduk dan memiliki luas sekitar 7,5 km persegi.
Selama tahun 1930-an, populasi pulau ini pernah mencapai puncaknya, yaitu sekitar 1.300 jiwa. Di pulau ini terdapat 4 desa yaitu Bukviken, Tunabay, Noreburg, dan Kirbaken. Secara historis, pulau ini berada di bawah kekuasaan Denmark. Selama periode tahun 1576 hingga 1596. Namun pada tahun 1658, Swedia mengambil alih kendali pulau ini sebagai lanjutan dari perjanjian Roskilde yang menyerahkan Scania ke Swedia. Penyerahan Pulau Ven ke Swedia ini dikonfirmasi pada 1660 oleh perjanjian Copenhagen dan pada tahun 2010 silam diperingati sebagai 350 tahun pemindahan pulau ini ke pihak Swedia. Saat ini, Pulau Ven menjadi salah satu destinasi wisata dunia. Selain karena keindahannya, pulau kecil di selatan Swedia ini juga memiliki peraturan tidak boleh ada mobil dan motor yang masuk ke pulau ini. Jika berkunjung ke pulau ini, sepeda akan menjadi alat transportasi untuk beraktivitas di pulau ini setelah tiba dengan kapal feri. Selain sepeda jenis umum, pelancong juga dapat menemukan bentuk sepeda yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti misalnya untuk disabilitas. Di pulau ini juga terdapat museum yang didedikasikan untuk Tycho Brahe, seorang astronom terkenal dari Denmark. Jika ingin menikmati keindahan Pulau Ven yang lebih sepi, disarankan untuk datang pada bulan Agustus atau setelah liburan musim panas di Swedia. Kolipe adalah nama sebuah pulau kecil yang terletak di Kepulauan Adang Rawi, Provinsi Satun, Thailand. Pulau yang memiliki keindahan pantai dengan air biru cemerlang dan pasir putihnya yang cantik, sangat populer juga untuk olahraga snorkeling dan scuba diving. Terdapat 3 tujuan utama di pulau ini yang biasa dikunjungi oleh wisatawan. Di antaranya yaitu Sunset Beach, Sunrise Beach, dan Pattaya. Yang membuat semakin indah, Kolipe dikelilingi pulau-pulau yang lebih kecil dan sistem terumbu karang yang menawarkan habitat sempurna untuk flora dan fauna laut. Nggak aneh jika keindahan pemandangan bawah laut Kolipe dijadikan lokasi penyelaman favorit bagi para pecinta diving. Salah satu titik penyelaman yang paling populer di pulau ini adalah Stonehenge dan 8 Mile Rock. Pulau Kolipe ini merupakan bagian dari Kepulauan Adang yang terdiri dari sekitar 10 pulau. Hampir semua pulau tersebut tak berpenghuni dan hanya Kolipe saja yang dijadikan tempat wisata. Demi menjaga kelestarian kawasan kepulauan ini, rangkaian pulau-pulau kecil ini secara administratif dinaungi oleh kawasan cagar alam Taru-Tahu National Marine Park yang diresmikan pada tahun 1974. Menariknya lagi, kalian tak akan mendengar deru kendaraan bermotor di pulau ini. Yap, itu karena pulau ini juga bebas dari segala jenis kendaraan bermotor. Bagi penduduk setempat dan turis yang berkunjung, hanya diperbolehkan menggunakan perahu atau berjalan kaki untuk beraktivitas sehari-hari maupun untuk menjelajah setiap pantai dan pulau yang ada di sekitar Kolipe. Jika kalian ingin merasakan suasana tenang dan tanpa gangguan di Yunani, jangan khawatir. Kalian bisa melarikan diri dengan berkunjung ke Pulau Hydra. Ya, itu karena pulau ini benar-benar steril dari kendaraan bermotor. Pulau Hydra yang terletak di Teluk Saronik ini merupakan tempat sempurna bagi kalian yang suka bermain air atau berenang. Lihat aja sob, lautnya sungguh biru jernih. Pulau yang berada di selatan Athena ini juga punya panorama serba putih dan elegan karena banyaknya rumah-rumah di pulau ini yang didominasi warna putih. Maka tak heran jika Pulau Hydra mendapat julukan sebagai si cantik di negeri dewa Yunani. Pulau Hydra ini merupakan kawasan pulau yang berbatu, akan tetapi bukan berarti gersang ya sob. Di salah satu ujung pulau ini juga terdapat mercusuar. Selain itu, deretan kafe-kafe yang menyajikan berbagai macam makanan juga terlihat cantik menyambut para pengunjung di pulau ini. Meski tidak ada kendaraan bermotor, pulau ini punya kendaraan yang jauh lebih bersahabat dengan alam yang dinamakan mule. Mule adalah hewan kawin silang antara keledai dan kuda. Ia menjadi alat transportasi utama Pulau Hydra. Jika ingin mencoba sensasi baru menaiki mule ini, kalian dapat dengan mudah menemukan dan menyewanya. Hayo, berani naik nggak sob? Pulau Toronto adalah pulau yang terletak di selatan ibu kota Kanada, Toronto. Secara de facto, merupakan rangkaian pulau-pulau kecil yang disatukan oleh jalur laut dan jembatan.
Menariknya, areal pulau ini adalah kawasan bebas kendaraan bermotor terbesar di Amerika Utara. Di bawah ketentuan Undang-Undang Penatagunaan Komunitas Perumahan Kepulauan Toronto yang ketat dan juga Undang-Undang Provinsi, pulau ini menjelma menjadi kawasan zero carbon. Jika ingin berkunjung ke sini, kalian harus mengaksesnya menggunakan kapal feri dari pulau sekitarnya atau bisa juga menggunakan pesawat. Sementara itu, alat transportasi yang diperbolehkan di dalam pulau hanya sepeda.